Selamat bertemu kembali ya dalam diskusi kita mengenai pengukuran tekanan. Dalam hal ini kita memakai pengukur diafragma dan pengukur bilos. Ya. Pengukur diafragma dan pengukur bilos atau embusan ya, itu dikatakan embusan karena itu nanti kita lihat ya, sistem kerjanya itu ya itu seperti pegas ya. Alat ukur ini untuk mengukur tekanan dinamik ya, banyak memanfaatkan elastic diaphragm sebagai transducer tekanan utamanya. Transducer jenis diafragma ini adalah yang berbentuk datar dan ada yang berbentuk gelombang. Ya. Umumnya transducer diafragma jenis yang datar dikerjakan bersama dengan transducer sekunder elektronik ya, yang kepekaannya memungkinkan membaca perubahan atau lendutan diafragma yang sangat kecil. Sedangkan yang jenis gelombang umumnya akan lebih berguna apabila dipakai pada lendutan yang lebih besar. Perubahan diafragma mungkin dapat dihubungkan dengan peralatan mekanik untuk membaca perubahannya, yaitu sebuah penunjuk dengan dilengkapi skala ukur, ya, seperti yang umumnya digunakan pada barometer. Untuk pengukuran mekanik, ya, khususnya apabila diharapkan hasil pengukuran dinamik, maka gerakan diafragma akan lebih terdeteksi apabila dilengkapi dengan transducer sekunder elektronik. Nah, ini penting ya. Di mana prinsip operasinya mungkin dapat berupa perubahan tahanan, ya, perubahan kapasitansi atau perubahan induktansi. Ya. Keluaran dari transducer sekunder ini akan diproses oleh sebuah peralatan yang cocok dan memadai dan akan ditampilkan pada sebuah indikator perekam atau alat pengatur. Ya. Seperti kita tahu, sebuah alat ukur itu pada dasarnya mempunyai 3 bagian penting ya. Dan masing-masing bisa dikembangkan, dilengkapi ya. Tapi yang terutama adalah sebuah sensor ya atau sebuah pendeteksi ya. Kemudian hasil dari sensor tersebut sinyalnya diproses oleh pengubah, itu bagian yang kedua. Nah, dari pengubah tersebut ya akan dikirimkan ke sebuah peralatan yang disebut dengan ada pendeteksi, pengubah, kemudian tampilan ya. Nah, tampilan ini bisa berupa jarum ya, atau tampilan ini bisa berupa angka, digital, dan sebagainya. Sistem diafragma yang digunakan untuk transducer tekanan umumnya harus memenuhi beberapa faktor berikut ini sampai pada suatu tingkat tertentu. 1. Dimensi dan beban total harus sesuai dengan sifat fisik material yang dipakai. Ya, tentu ya, kalau tidak sama hasilnya juga berbeda. Ya, tingkat kekenyalan harus sesuai dengan kepekaan yang dipunyai transducer sekunder. Ya. Ini biasanya disebut dengan strain gauge ya. Volume perpindahan atau volume perubahan sebagian sekecil mungkin akan didapatkan reaksi perubahan dinamik yang memadai. Ya. 4. Frekuensi natural diafragma harus cukup tinggi agar dapat menangkap reaksi frekuensi yang diinginkan. Jadi artinya mudah bergerak gitu ya. Jangan sampai bergeraknya lamban ya, karena seperti pegas ya. Itu efeknya adalah bahwa pencatatan hasilnya itu nanti menjadi tidak tepat ya. Apalagi kalau dihubungkan dengan peralatan elektronik ya. Yang saya katakan tadi itu mengolah sinyalnya ya, yang disebut dengan data akuisisi, hasilnya jadi berantakan. Keluaran sebaiknya harus linear ya. Ini umumnya linear pada awal, pada bagian terakhir itu menjadi berpangkat 2 ya, menjadi parabolik ya, sehingga harus ada suatu persamaan untuk melinearkannya ya. Ada yang disebut dengan flat metal diaphragms ya, diafragma ya, datar. Lendutan sebuah diafragma plat datar ya sangat terbatas, baik oleh tegangan di dalamnya ya, atau karena beban yang dialami secara langsung.
Secara umum diketahui bahwa lendutan maksimum yang dapat ditoleransi karena adanya hubungan perpindahan karena tekanan ini ada sebesar lebih kurang 30% dari ketebalan diafragma. Nah, ini ada aturannya. Kalau tidak, kemudian dia sudah tidak bisa tidak bisa melendut lagi, kurang lentur, ya sudah hasilnya berhenti, ya artinya tidak bisa berubah lagi. Untuk kasus-kasus tertentu, transducer sekunder harus dihubungkan secara fisik dengan diafragma pada pusatnya. Ini terutama dianjurkan pada transducer langsung yang mendapatkan beban dari suatu rangkaian mekanik. Untuk suatu penggunaan khusus perlu ditambahkan sebuah bekas untuk meningkatkan konstante lendutan atau deflection constant ya, diafragma. Perlu ditambahkan bahwa penemuan bekas ini harus direncanakan dan sempurna, terutama yang berhubungan dengan kontak antara bekas dan diafragma. Ya. Misalnya dibutuhkan penguatan pada pusat penumpukan diafragma yang tentunya akan mengurangi fleksibilitas diafragma. Perlu pula diingat bahwa konstruksi yang terakhir ini akan melibatkan lebih banyak dasar teori yang rumit. Ya. Tentunya membutuhkan suatu analisis teori perencanaan ya, yang akurat. Ya. Apalagi yang berhubungan dengan pengolahan sinyal. Nah ini ya, diafragmanya ya, ini datar. Begitu ada tekanan dari P1, dia akan melendut. Ya. Kalau P1 lebih besar dari P2, dia akan melendut ke bawah. Tapi kalau P2 lebih besar, dia akan melengkung ke atas, ya, melendut tapi ke arah atas. Ya. Kemudian ini ya, ini saya katakan ada strain gauge ya. Jadi seharusnya strain gauge ini harus kita diskusikan juga supaya kita tahu ya. Begitu ada perbedaan tekanan P1 dan P2, ya akan terjadi tarikan ya pada ini ya. Dia akan melendut sedikit, menarik. Nah, tarikan itu mempengaruhi strain gauge ini ya. Perubahan tarikan ini, perubahan bentuk ini akan mengubah tegangannya, ya, indukansinya atau kapasitansinya. Ya. Baik, kita baca. Pengukuran diafragma merupakan alat deformasi elastik yang banyak berguna untuk berbagai pengukuran tekanan. Gambar berikutnya seperti tadi saya jelaskan ya. Diafragma ini mengalami lendutan sesuai dengan perbedaan tekanan dan lendutan itu diindra oleh sebuah transducer yang sesuai. Dalam hal ini strain gauge. Ya. Pada diafragma ini dapat dipasang sebuah transducer pengukur regangan tahanan listrik, ya. Regangan tahan listrik, ya. Strain gauge. Keluaran yang dihasilkan pengukuran ini merupakan fungsi dari tegangan setempat, yaitu pada giliran yang mungkin berhubungan dengan lendutan diafragma dan perbedaan. Seperti tadi disebutkan di atas bahwa lendutan pada umumnya mengikuti perubahan linear delta P. Ya, bila lendutan ini kurang dari sepertiga tebal diafragmanya, ya sudah didiskusikan pada awalnya. Jadi saya kira itu ya. Jadi yang perlu kita itu ya. Perlu kita diskusikan. Ya. Nanti pada pertemuan datang, pada diskusi mendatang, ini diafragma ini akan menjadi yang disebut dengan billows tadi ya. Jadi ada ada lipatan-lipatan sehingga dia lebih fleksibel turun naiknya. Ya. Saya kira demikian ya.